Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak, ini pakaian anak-anak ini coraknya warna apa ini? Dominan merah. Kita pagi hari ini merayakan Hari Raya Paskah ya, dalam suasana sukacita ya, kegembiraan, kebahagiaan ya, karena Tuhan telah bangkit, Tuhan hidup, dan kita merayakan ya pestanya ya dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Demikian juga anak-anak pada pagi hari ini ya, merayakan Ekaristi. Setelah nanti selesai perayaan Ekaristi akan dilanjutkan dalam sukacita, kegembiraan dalam pesta. Nanti pestanya apa ini anak-anak ini? Ada pesta enggak nanti ini? Ada, pestanya apa? Apa? Beleh kucing gitu ya. Apa anak-anak pestanya nanti? Ya nyanyi mungkin ya. Nyanyi apa
lomba atau mungkin dan sebagainya, ya bergembira bersama merayakan ya kebangkitan Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita perhatikan bacaan Injil ya yang kita dengar, tadi kita melihat ada 2 kunjungan ke makam Tuhan Yesus. Pertama dilakukan oleh Maria Magdalena ketika hari masih gelap. Kunjungan Maria Magdalena ini singkat sekali. Ketika batu penutup makam Tuhan Yesus tidak ada pada tempatnya, Maria Magdalena berkesimpulan bahwa jenazah Tuhan Yesus diambil orang. Maka hari masih gelap ya, bagi penginjil Yohanes menjadi simbol bahwa kunjungan Maria Magdalena ya ini tidak membangkitkan iman ya, mendatangkan iman, ya masih dalam kegelapan. Maka nanti ditampilkan perjalanan iman Maria Magdalena, dan nanti dikisahkan selanjutnya secara khusus Maria Magdalena mendapatkan penampakan Tuhan yang bangkit. Ketika mendapati makam ini, batu penutup makam ini tidak pada tempatnya, kemudian Maria Magdalena ya mengabarkan kepada Petrus dan murid yang terkasih. Maka kita melihat kunjungan kedua dari 2 murid dengan pengamatan yang lebih tajam daripada apa yang dilakukan oleh Maria ya Magdalena. 2 murid berlari bersama, namun yang sampai ke kubur Tuhan Yesus adalah murid yang lain atau murid yang terkasih. Ya lebih dahulu sampai ke kubur, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam dan memberi kesempatan kepada Simon Petrus. Petrus sebagai batu karang ditempatkan ia sebagai ketua ya di antara para rasul. Ini Petrus masuk ke kubur Tuhan Yesus. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Kain peluh ini semacam anduk kecil ya, untuk menutupi ya, muka jenazah. Tadi dikatakan ya tergulung rapi dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari Petrus. Kemudian masuklah ya murid yang lain. Ia melihatnya dan percaya. Yang terjadi dari murid yang lain, murid yang dikasihi Tuhan, ia melihatnya dan percaya akan kebangkitan Tuhan. Maka murid yang lain ini sebagai orang yang pertama, sebagai saksi dari makam kosong
Dan yang pertama, yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit sebelum menampakkan dirinya secara pribadi. Maka Presiden kasih dari makam kosong ini dapat dikatakan menjadi pengantar, makam kosong menjadi pengantar untuk penampakan Tuhan yang bangkit. Sebagai pengantar saja makam kosong ini, kemudian akan disusul penampakan Tuhan yang bangkit, baik secara perseorangan, secara individu, maupun secara dalam komunitas, yaitu komunitas para rasul. Makam kosong juga menjadi tanda bagi mereka yang mempunyai mata iman untuk melihatnya. Sebagaimana terjadi dalam dikisahkan tadi Petrus dan murid yang lain. Apa yang kita lihat dari murid yang lain? Ya, percaya kepada kebangkitan Tuhan tanpa mendapat anugerah penampakan Tuhan yang bangkit secara pribadi, secara personal. Maka kepercayaan murid yang lain ini mendahului penampakan Tuhan, kehadiran Tuhan yang bangkit, dan juga mendahului kesaksian kitab suci. Maka iman murid yang lain ini menjadi model iman Paskah. Menjadi model iman Paskah, iman kita bersama, tanpa mendapat anugerah penampakan Tuhan secara pribadi kita percaya kepadanya bahwa Tuhan telah bangkit. Maka iman murid yang lain menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepada Tuhan tanpa melihat yang dikatakan Tuhan dalam sabdanya lebih lanjut, mereka yang berbahagia ialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka kita diajak untuk meneladani iman dari murid yang lain, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ia menjadi model iman Paskah tanpa mendapat anugerah penampakan Tuhan yang bangkit secara personal, secara pribadi. Ia percaya akan kebangkitan Tuhan, dan kita pun juga demikian percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit tanpa kita mendapat penampakannya. Untuk itu pada dikasih, melalui perayaan Paskah ini kita percaya kepada Tuhan yang bangkit berkat kesaksian saksi-saksi yang dikisahkan dalam kitab suci. Kita percaya kepada Tuhan yang bangkit berkat kesaksian kitab suci, sehingga melalui orang-orang yang dikisahkan dalam kitab suci kita mengimani, percaya akan Tuhan yang bangkit. Dan kita melihat secara estafet kesaksian iman dari generasi ke generasi dan akhirnya sampai kepada kita. Maka kita pun juga
dalam merayakan Paskah ini juga mendapat perutusan ya, dari Tuhan untuk menjadi saksinya, saksi kebangkitannya. Kita telah percaya pada Tuhan yang bangkit, maka kita pun juga harus menjadi saksinya, saksi kebangkitannya, meneruskan iman ini kepada generasi selanjutnya, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan ya, karena percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit.